Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya William Steven Kristianto, mahasiswa BINUS Malang, jurusan Business Creation, kelas LE 10. Pada mata kuliah ini, saya akan menjelaskan tentang bisnis model Canvas dan perusahaan yang telah saya pilih untuk dideskripsikan dalam BMC ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengenal apa itu bisnis model Canvas terlebih dahulu. Bisnis model Canvas adalah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Sederhananya, pengertian bisnis model Canvas adalah kerangka manajemen untuk memudahkan dalam melihat gambaran ide bisnis dan merealisasikannya secara cepat. Apabila dibandingkan dengan bisnis plan yang jumlahnya berpuluh-puluh halaman, bisnis model Canvas sangat ringkas dan mudah dipahami karena memiliki jumlah yaitu sekitar 1 halaman saja. Maka dari itu, kerangka bisnis ini paling populer di kalangan bisnis startup atau khususnya orang yang memiliki ide bisnis dan ingin memulai bisnisnya. Tanpa basa-basi lagi, saya akan langsung masuk ke dalam bisnis model Canvas yang saya pilih dan saya buat. Judul yang saya ambil adalah mengenal bisnis model pada Gracia Rencar. Bisnis Gracia Rencar ini adalah bisnis yang bergerak pada bidang transportasi, khususnya pada persewaan kendaraan bermotor roda 4 yang berspesialisasi dengan kendaraan pribadi dan kendaraan dengan kelas pick up dan truk. Peran yang saya ambil dalam bisnis ini adalah seorang pemilik. Alasan saya memilih bisnis ini adalah bisnis ini yang telah didirikan sejak tahun 2006 dan sudah saya akuisisi sejak tahun 2015 dengan membeli bagian dari perusahaan ini menggunakan uang saya, dan bisnis ini sudah bertahan dan mempertahankan kualitasnya yang baik. Gracia Rencar juga merupakan usaha yang bersaing dengan perusahaan yang bergerak pada bidang transportasi lainnya yang berada di Surabaya dan juga sekitarnya seperti Jawa Timur dan kota-kota di sekitar Surabaya. Gracia Rencar juga memiliki daya saing tinggi sehingga mendapatkan peringkat keempat menurut tripadvisor.com yang merupakan website yang dapat dipercaya untuk orang yang ingin berwisata, dan memiliki rating sebesar 4,8 dari 5 pada Google Review. Hal ini menunjukkan bahwa Gracia Rencar memiliki posisi dalam pasar industri persewaan kendaraan pribadi. Perusahaan ini tidak hanya berfokus kepada segmen konsumen B2C, tetapi juga B2B, dengan memiliki konsumen yaitu perusahaan-perusahaan lokal di Kota Surabaya dan instansi-instansi pemerintah yang bekerja sama dengan kami. Terdapat 9 segmen yang ada dalam sebuah bisnis model Canvas, yaitu yang pertama adalah customer segment atau segmentasi konsumen, yang kedua adalah value proposition atau proposisi nilai konsumen, yang ketiga adalah saluran atau channels, yang keempat adalah customer relationship atau hubungan dengan konsumen, yang kelima adalah revenue streams atau sumber daya pendapatan, 6 adalah key resources atau sumber daya, 7 adalah key activities atau aktivitas yang akan dijalankan, dan yang ke-8 ada key partnership, dan yang terakhir adalah cost structure atau struktur biaya. Yang pertama adalah key partners, itu adalah menjelaskan siapakah supplier atau partner kita. Yang pertama adalah kerjasama dengan dealership mobil untuk mendapatkan harga yang ideal dan hubungan baik seperti dengan pihak Toyota dan Daihatsu. Jadi dari kerjasama tersebut kami hanya menggunakan produk berupa kendaraan dari pihak Toyota dan Daihatsu untuk mendapatkan harga yang baik dan menjalin kerjasama dengan durasi jangka panjang lama. Yang kedua adalah berhubungan dengan bengkel atau tempat reparasi yang menjalin kerjasama dengan yang menguntungkan kedua belah pihak, yaitu apabila saya membutuhkan jasa reparasi, saya akan pergi ke pihak bengkel, dan apabila bengkel membutuhkan jasa sewa mobil, mereka akan pergi ke saya dengan persyaratan harga yang akan ditawarkan oleh mereka dan dari pihak kami akan lebih bersahabat daripada harga yang kami tawarkan kepada masyarakat. Yang ketiga adalah menerapkan competition dengan perusahaan yang bergerak pada bidang industri yang sama, yaitu contohnya seperti perusahaan rental yang lain adalah subsidi silang. Apabila sebuah rental A membutuhkan kendaraan atau kehabisan unit, maka kami bisa mensupport mereka dan juga sebaliknya.
Yang terakhir adalah bermitra dengan perusahaan teknologi seperti GPS, tidak hanya dalam menggunakan jasa, tetapi juga mempromosikan perusahaan GPS ini dengan perusahaan lain yang bergerak pada bidang yang sama. Contohnya seperti mempromosikan jasa GPS tersebut kepada perusahaan yang menjalankan kompetisi dengan kami. Yang berikutnya adalah key activities. Key activities menjawab aktivitas atau kunci aktivitas dari perusahaan ini. Yang pertama adalah menjadi penyedia persewaan kendaraan untuk keperluan pribadi atau sebuah rumah tangga. Yang kedua adalah menjadi penyedia kendaraan untuk kebutuhan perusahaan atau acara. Yang terakhir adalah menawarkan jasa melalui platform online, yaitu melalui website seperti website perusahaan kami, dan aplikasi-aplikasi yang sangat terkenal sekarang yaitu Traveloka untuk memudahkan pemesanan jasa kami. Yang ketiga adalah value proposition, di mana value proposition adalah nilai apa yang kami tawarkan kepada konsumen. Yang pertama adalah jenis dan tipe kendaraan yang ditawarkan cukup beragam dan dapat memenuhi permintaan pasar. Yang kedua, harga yang ditawarkan terjangkau dan dapat bersaing dengan harga yang ditawarkan perusahaan lain. Yang ketiga, lokasi perusahaan yang strategis terletak di kota terbesar kedua di Indonesia dan memiliki kemudahan untuk diakses. Yang keempat adalah pelayanan dan kualitas kendaraan dan keamanan sangat terjaga terbukti dari rating dan review jangka waktu dari perusahaan sudah berjalan. Jadi dari 2006 itu sudah cukup lama, dan review yang kami dapatkan pada tripadvisor.com dan Google Review tidak jelek. Untuk yang berikutnya saya akan menjelaskan customer relationship, yaitu adalah hubungan dengan customer. Yang pertama adalah memberikan promo dan harga spesial pada hari raya dan hari besar di Indonesia. Yang kedua adalah memberikan potongan harga kepada pelayan yang setia dan loyal untuk menunjukkan apresiasi kerjasama antar kedua belah pihak. Yang ketiga adalah memiliki customer relationship yang baik dengan perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa kami dengan kolaborasi dan menjadi penyalur jasa utama pada suatu perusahaan. Mohon maaf, saya pikir ada lanjutannya. Dan untuk elemen yang kelima adalah customer segment. Jadi untuk siapa kita membuat nilai tersebut, yaitu adalah B2C dan B2B. Untuk B2C adalah pribadi maupun masyarakat yang membutuhkan kendaraan pribadi untuk berpergian, khususnya pada daerah kota Surabaya dan sekitarnya. Dan untuk B2B atau business to business adalah perusahaan maupun pihak pemerintahan yang membutuhkan jasa dan produk berupa kendaraan pribadi, khususnya pada daerah Surabaya dan area sekitarnya juga. Dan untuk elemen yang berikutnya, yaitu adalah key resources. Dalam perusahaan ini, di mana untuk meningkatkan customer satisfactory, apa saja komponen yang kami butuhkan. Yang pertama ada supplier atau dealership dari kendaraan untuk pembelian dan permajaan. Yang kedua adalah kendaraan pribadi dan pengangkut barang. Yang ketiga adalah lokasi lahan parkir atau gudang untuk penyimpanan dan perbaikan unit kendaraan. Yang ketiga adalah driver dari perusahaan yang telah dilatih dan dididik secara profesional untuk mempertahankan kualitas kerja atau kualitas jasa. Yang ketiga adalah maintenance team yang berguna untuk menjaga kualitas kendaraan dan perbaikan pada kendaraan untuk menjaga dan mengontrol kualitas kendaraan. Dan untuk elemen ketujuh ada channels atau ada saluran. Yang pertama adalah memiliki cabang pada Pulau Bali, lebih tepatnya di Kota Denpasar, untuk memperluas cakupan pasar. Jadi perusahaan ini tidak hanya memiliki cabang di Surabaya, tetapi juga ada di Pulau Bali. Yang kedua adalah bekerja sama dengan perusahaan periklanan seperti Google Ads dan sosial media untuk mempromosikan produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan ini. Yang terakhir adalah hubungan baik dengan perusahaan manufaktur kendaraan seperti Toyota dan Daihatsu, sehingga mendapatkan exposure perusahaan yang lebih luas melalui metode word of mouth. Jadi apabila kami melakukan purchasing kendaraan di manufaktur atau di dealership yang sama, kami akan mendapatkan harga yang baik dan juga mendapatkan free marketing yang meningkatkan exposure kami kepada masyarakat luas atau kepada publik melalui metode word of mouth atau dengan cara sales itu membicarakan atau mention nama kami sehingga jasa kami dapat di-recognize atau dapat di-notice oleh publik dan masyarakat. Dan dua elemen terakhir yang saya akan jelaskan adalah cost structure dan revenue streams. Untuk cost structure adalah biaya-biaya yang perlu dikeluarkan dalam menjaga bisnis ini. Yang pertama adalah pembelian unit kendaraan baru maupun biaya permajaan kendaraan.
Yang kedua adalah biaya servis dan perbaikan kendaraan, seperti ganti oli, servis penggantian interior, penggantian ban, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir adalah biaya pemasaran melalui pihak Google Ads dan Traveloka. Tentunya kedua pihak tersebut membutuhkan biaya, dan Traveloka mengambil komisi dari setiap penjualan yang kami tawarkan. Untuk sumber dari pendapatan perusahaan ini, atau dapat dijelaskan pada elemen ke-9 dalam BMC ini, adalah penjualan produk dan jasa berupa persewaan kendaraan. Dan yang kedua adalah keuntungan dari penjualan aset perusahaan yang berupa kendaraan setelah berumur 5 tahun ke atas. Jadi setelah kendaraan tersebut bertugas atau melakukan tugasnya di sini memberikan jasa, setelah 5 tahun kendaraan tersebut akan dijual sebagai salah satu langkah peremajaan dan strategi dari perusahaan ini. Langkah peremajaan tersebut juga merupakan salah satu strategi sales kami untuk meningkatkan pendapatan yang ada. Sekian dari saya untuk presentasi dan penjelasan saya tentang BMC dari perusahaan ini. Jika ada pertanyaan dan saran atau masukan, Anda bisa tulis di kolom komentar. Dan saya ucapkan salam sehat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.